Dikatakan di sini merupakan satu kesunahan bagi al-musolli pada ayyukra'u doa istiftah, yaitu setelah takbiratul ihram itu membaca doa istiftah. Di sini dikatakan bahwa yang utama di sini yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala. Tapi sebelum saya bacakan di sini, dikatakan doa iftitah ini yang masuk kategori sunnah. Apabila sudah terlewat, itu tidak perlu mengulangi. Contoh, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kesempatan iftitahnya sudah hilang, sudah lepas, tidak perlu mengulangi. Jadi ketika selesai Allahu Akbar langsung masuk kepada doa istiftah. Yang di sini dikatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini masih ada lanjutannya. Kalau kita kan sampai di sini kok. Ya. Kalau kita kan masih di sini. Tapi kalau di riwayat Sayyidina Ali yang dikatakan afdal, kita baca doa iftitahnya, ya itu ada tambahan. Ketika selesai wa ana minal muslimin itu masih ada lanjutannya. Allahumma antal mulk la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka dhalamtu nafsi wa taraftu bilambi faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdani li ahsanal akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasraf anni syai'aha la yasrif anni syai'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadik wa syarraf laisa ilaik ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'ala
alaika astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, yang bawahnya tadi dengan mungkin baru pertama kali gitu. Jadi yang afdal yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali. Di sana termasuk menantu dari baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akan tetapi di sini dikatakan bahwa nanti setelah penjelasan ini tadi dikatakan baik orang yang melaksanakan sholat sendiri berjamaah, sunnah ataupun fardu itu tetap mendapatkan kesunahan. Dengan tanda tadi seperti kan, kalau seandainya setelah takbiratul ihram dia terlewat membaca kalimat dzikir selain tadi, maka sudah hilang kesempatannya untuk membaca doa istiftah, tidak perlu mengulang. Dan bagaimana? Nah, kalau makmum ya sudah diam, nunggu atau mendengarkan bacaan daripada imam, dan tidak perlu sujud sahwi. Sujud sahwi. Akan tetapi diingat lagi, yaitu ketika seorang makmum masbuk sekiranya dia ini mengerti dalam artian apa, oh imamnya ini mau rukuk, maka dia langsung kepada Fatihah. Apalagi kalau makmum masbuk ini menjumpai imamnya sudah dalam keadaan rukuk, maka si makmum masbuk ini langsung melaksanakan takbiratul ihram terus langsung ikut rukuk. Dan makmum masbuk ini ketika bisa rukuk bersama imam, meskipun tanpa baca Fatihah, meskipun tidak baca doa istiftah, dia mendapatkan satu rakaat dengan catatan imamnya dan makmum masbuk ini masih sama-sama rukuk. Jadi misalnya imamnya rukuk, datang masbuk, Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar ini selesai, ini syaratnya takbiratul ihram harus berhenti sejenak, kemudian langsung rukuk Allahu Akbar. Dan ketika makmum masbuk ini bersama rukuk dengan imam, maka dia sudah mendapatkan satu rakaat. Berbeda ketika imamnya ini makmum masbuknya ini takbir untuk menuju rukuk, kemudian imam ini sami Allahu liman hamidah. Jadi begini. Nah, ini begini seperti ini. Makmumnya menuju rukuk, imamnya menuju iktidal sudah mengucapkan sami Allahu liman hamidah atau gerakan sudah naik sami Allahu liman hamidah. Dan makmum yang seperti ini dia masih kurang rakaat. Maka nanti ketika selesai harus ditambah dari kekurangan rakaat tersebut. Bisa dipahami ya? Ini kadang banyaknya salah persepsi. Kadang-kadang bahkan yang mungkin perhatikan ini juga syaratnya takbir itu harus berhenti dulu, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbarnya langsung menuju rukuk. Allah, ini takbiratul ihram. Allahu Akbar. Batal salatnya. Dia tidak melaksanakan takbiratul ihram. Kenapa? Ya ada berhentinya, dia langsung rukuk di sini kok. Takbirnya sudah dia tujuannya ingin kejar rukuk. Seandainya kita menjadi makmum masbuk, kalau tertinggal ya jadi soal, tidak usah buru-buru. Lebih kepada kita menyempurnakan daripada sholat kita. Kalau kita kurang ya tidak apa-apa. Tertinggal satu rakaat tidak apa-apa. Yang penting kita tidak sampai batal di dalam sholat. Nah, ini hati-hati. Terus juga ketika makmum masbuk ini tadi, dia masbuk, maka kalau seandainya dia ada kesempatan ini, imamnya sudah baca surat. Nah, suratnya, mungkin kita tidak tahu dia ngambil, imam ini ngambil penggalan di dalam surat, kita tidak tahu berapa lama imam ini. Ketika kita dikatakan makmum masbuk itu ada yang mengatakan tertinggal takbiratul ihram, ada yang mengatakan tertinggal Fatihah. Ketika maksudnya ini sudah masbuk, ya masbuk tidak menjumpai imam takbiratul ihram. Maksudnya dia mengatakan tidak bersama takbiratulnya bersama imam. Yang dimaksud bersama bukan imam Allahu Akbar dia langsung ikut. Nah, ini yang perlu saya jelaskan dulu agak menyimpang sedikit.
Jadi ketika imam memulai takbiratul ihram, makmum harus menunggu sampai sempurna takbiratul ihram itu. Sempurna itu Allahu Akbar. Nah, ketika roh disebut dan kata Akbar tadi selesai, maka makmum mengangkat tangannya untuk takbiratul ihram. Seandainya bersama, maka makmumnya ini sholatnya batal. Karena apa? Dia berimam kepada orang yang belum sholat. Belum sholat ini masih ada Allah, terus ikut Allah biasa. Makmumnya yang biasa, ya imamnya. Maka tunggu sampai imam ini sempurna melaksanakan takbiratul ihram. Dia sudah posisi menjadi imam dan orang yang sudah melaksanakan sholat. Kan ada bermakmum. Nah kalau dia belum, jangan juga ikut. Oh, makmumnya ikut Allah. Allah mau menuju takbiratul ihram Allahu Akbar. Maka makmum ini belum mendapati orang yang sedang sholat, masih menuju Akbar. Ketika sudah mengucapkan roh disubur daripada Akbar kalimat Allahu Akbar, maka makmum mengikuti. Yang dimaksud bersamaan mengikuti ini, bukan barang seperti ini enggak. Ya. Jadi apa? Nah, ketika tidak tahu makmumnya tidak tahu ini sudah mau selesai atau masih panjang, makmumnya sudah selesai, maka dia kewajibannya langsung menuju Fatihah. Jangan membaca ta'awud, jangan membaca iftitah. Yang maksud saya jangan di sini. Ya, jangan di sini. Khawatir nanti ketinggalan. Nah, seandainya makmum tadi yang masbuk tadi membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka makmum ini wajib menyempurnakan bacaan surat Fatihah. Meskipun imamnya rukuk, dia tidak boleh ikut rukuk karena dia punya kewajiban untuk menyelesaikan. Alasannya apa? Dia membaca diawali dengan ta'awud. Seandainya kita menjumpai di surat dan kita tidak tahu, kita langsung pada Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini nanti penjelasan saya di proses kaji abadnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Langsung makmum ini langsung kepada awal surat Fatihah. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian imam rokok ikut rokok dari soal. Dan belum selesai karena dia masbuk, tidak menyelesaikan, tidak mendapatkan kewajiban untuk menyelesaikan Fatihah. Tapi hati-hati, betul, hati-hati. Usahakan untuk bisa menyelesaikan Fatihah. Dengan catatan imam juga harus paham, apa sholatnya cepat-cepat. Nah, cepat-cepat. Kalau secara umum berikan kesempatan kepada makmum ketika waladhdallin amin, lakukan serta, lakukan pemberhentian, berhenti sejenak. Niatkan juga itba' Rasulullah, karena Rasulullah juga berhenti di sini. Melaksanakan sakta itu setelah baca Fatihah, Rasulullah berhenti sebentar di sini. Dan juga niatkan apa? Memberi kesempatan makmum untuk menyelesaikan bacaan surat Fatihah, sehingga ketika imam membaca surat, maka makmum bisa mendengarkan dari bacaan imam. Apa alasannya buru-buru apa? Kan gitu. Paling berhenti loh, hitungannya nggak sampai menit, mungkin detik gitu. Waladhdallin amin. Nah, ketika imam membaca Fatihah untuk dirinya, ketika waladhdallin untuk dirinya selesai, kemungkinan bisa makmumnya juga selesai. Kalaupun makmum belum selesai, mungkin kurang, ya mungkin satu ayat atau mungkin sebagian daripada ayat terakhir, sehingga ketika makmum juga mengucapkan amin selesai membaca surat Al-Fatihah, bacaan imam ini masih sempat didengarkan oleh makmum. Meskipun di sini dikatakan sunnah, tapi jangan mudah untuk meninggalkan sunnah dengan disengaja. Saya tidak mau baca iftitah sunnah. Nah, ini bahasa saya kurang pas. Karena sunnah ini masya Allah itu
bonus kita ini untuk mendulang, mengejar daripada kalau kita berharap pahala ya pahala, kalau kita mengharap keriduannya Allah juga bisa kita dapatkan dari perkara-perkara sunnah-sunnah yang kita lakukan. Nah, ini yang perlu kita pahami. Meskipun hanya sunnah ini. Nah, ini di sini dipaparkan tentang uraian dari kalimat yang ada di doa iftitah. Nah, di sini dikatakan betul-betul apa? Kalau kan di sini dikatakan wajah dia lillahi faqru samawati wal ardh. Nah, di sini memasrahkan, menyerahkan daripada apa? Keadaan kita, termasuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikrar di sini, ikrar di sini. Nah, tapi terlebih yang perlu kita pahami di sini adalah kalau kita saat ini masih belum paham baik dari makrot, baik dari panjang pendek, baik dari makna dari surat Al-Fatihah, itu yang lebih penting untuk kita pelajari. Karena itu merupakan rukun. Nah, nanti menyusul masuk ini tadi doa kita. Dikatakan sunnah, tapi itu tadi lebih kepada berusaha untuk bisa melaksanakan banyak sunnah di dalam sholat sebisa mungkin. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah, itu penting bagi kita ini. Penting. Kalau yang fardu memang seharusnya harus kita pahami betul. Sehingga kalau kita sudah memperhatikan perkara-perkara fardu, ya, prioritas kepada fardu, kemudian perkara sunnah itu tidak ditinggalkan, insya Allah nantinya akan mendapatkan janjinya Allah. Apa? Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Terlebih Allah sudah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat ini mencegah jadi manusia ini melakukan fahsya dan melakukan kemungkaran. Hati-hati betul, hati-hati betul. Kita tidak bisa ngapa-ngapain dalam artian untuk mendulang daripada apa yang Anda harapkan apa surga, ya tetap harapannya kita bisa mendapatkan surga dengan cara apa? Ya pintunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingin kita mendapatkan dunia, ya tetap pintunya Nabi Muhammad. Tidak ada cara lain. Kita ingin apapun semuanya terhubung terkait dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perkara sholat sunnahnya begitu banyak. Makanya kemarin saya sampaikan kalau ingin tahu kapasitas pribadi masing-masing mengenai tentang kesunahan, maka buat catatan untuk pribadi kita. Mungkin tulis agar paham, nggak bisa dibiarkan. Kesunahan apa sebelum melaksanakan sholat? Apa kesunahannya sebelum sholat itu apa? Anda cari, Anda tulis. Kemudian di dalam sholat kesunahannya apa? Kemudian setelah sholat kesunahannya apa? Tulis. Ini akan mengetahui sejauh mana kita tahu daripada ajaran-ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Perlu dipahami kesunahan itu jangan didefinisikan hanya perkara ketika ditinggalkan tidak berusaha dikerjakan dapatkan pahala lebih daripada itu. Kalau secara bahasa sunnah itu di dalam kita terminologi tidak masalah tidak yang ditulis oleh dikatakan at-thariqah, jalan, cara. Untuk apa? Ya itu tadi kalau ingin mendapatkan pahala, mendapatkan pahala. Kalau ingin mendapatkan keridhaan Allah, nah, itu caranya itu. Jalan atau cara untuk apa? Tujuan kita apa? Dari sini, karena ini nanti insya Allah ya setiap Jumat masih akan dilaksanakan meskipun masuk jadwal sehari. Insya Allah di sini dari permintaan penerima sesuatu akan tetap dilaksanakan. Salah satu permintaannya adalah waktunya dari maghrib. Jadi insya Allah untuk agenda tidak mengganggu daripada aktivitas safari maulid. Insya Allah
Jumat depan, tapi Jumat depan saya nggak bisa, mungkin nggak bisa. Karena Habib sudah datang, siapa kedua Jumat depan, insya Allah saya nggak bisa hadir. Untuk Jumat berikutnya, insya Allah bisa melaksanakan aktivitas lagi seperti ini. Mungkin masih ada waktu, ada yang ingin disampaikan, monggo. Pada hari ini kita berterus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alimah sirri minna, la tatikis sirra anna, wa afina wa'fu anna, wa kullana haitsu kunna, ya Rabbi ya alimal haq, innaka wasantu aman, wa mun alaina bi'ikba, wa kullana wasfi'il ya Rabbi ya Rabbal arbab. Kabir alal bab hatta waqad batal asbab mustadikan bagamama ya wasi'al judi juda al khairu khairu wa inda awalati rama abdu balik rahmatikil hal ya mujidal khalqi durra wa musi'al kulli birra as'aluka fala sitra ala qabahi wal ahdar ya man yara sirra qalbi hasbina uka hasbi maqrubi amri wa tanbi wasri kusudi wa ahmad rabbi alaika dimati kama ilaika istinadi sikwa wa aqsa muradi ridhukan dahimul hal ya Rabbi ya Rabbi inni as'alukal afwa anni wa lam yakif fika dhanni ya malikal mulki ya wal ashku ilaika wa abki min syurmi dhulmi wa ifki wa su'i fi'li wa tarki wa syawadil gil wal qal wa hufidul yadamima min kulli khairin hakima bihal balaya muqima wa hasbuha abad wasqa ya wayhana sirriya anisabi bisawiya al-hadu rawi alayya wa qadduha ja'afal ma ya Rabbi qad galabatni wa bil amani sabatni wa bil hududi kabatni wa qayadatni bil akbar qad ista'antu ka Rabbi ala mudawati qalbi wa hali uqdati qalbi wanzur ila qamiyan ya Rabbi ya khairal kafi ulul alaina awafi falaysa sa'ta maqafi alaika taqsir wa jamal ya Rabbi abdu bi babi ya syahali ma'adabi wa yatajiri sawabi wa qashurah mati hatta laqad ataka min udari wa bin kisari wa faqri fasiki yusrika usri bimati judik wa miqdar wa bin alaihi bitawbah fasibhu min kulli hawba wa sibhu min syari awba likulli ma anhu fathan fa anta mawla mawali al-mufarid bil kamali wa bil ula wa ta'ali ala ta'an bil amsal juduk wa fadlu wa birru yurjawabat subaqahru yushawadikaru wa syukru nasi wa hamdu wa tijata ya Rabbi anta nasiri falakini kula khairi waj'alina al-masiri wa'tibil imani ajal wa salibi kulli hala ala munzili dolala makalamat
walhamdulillahi syukra ala ni'am minhu taqra nahmadu sirra wa jahra wa bil ghadaya wal asra ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ma asrafna fattub 'alaina tawbah taghfir li kulli hawba wastur lana awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli dhi mahabbah aw tiratil aw suhbah wal muslimina ajma'in amin ya rabbi isma fadlan wa judan manna la bi'tisamin minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi haddal habbi wa alihi wa sahbihi adada tawsi suhbi walhamdulillahi bil hadi wa tanahi subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah dengan buatan kagum aktivitas atau bisa ini paling ngertos bahwa pembukaan rutinan setiap Jumat kelima pembacaan Roti Bulaga dan Qasidah Budak dikakake datang Masjid Al-Mufid Mancaan. Jika biasanya tidak selesai, pakai pembukaan rutinan setiap Jumat kelima. Jadi setahun itu paling keempat. Ini ya, setahun yang berapa? Roti Bulaga dan Qasidah Budak. Ini kan boten-boten kudur, boten-boten acara. Kalau ngertos wonten pembukaan rutinan Jumat setiap Jumat kelima Roti Bulaga dan Qasidah Budak. Mugi ditakdir diparingi takdir kalian Allah dikagem ngrawuhi majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.